Ya, gue mau ambil barang gue ketinggalan. Amin. Ya, dan butuh lah gue ya, so. Gede, lu gak tau gue lagi sih. Good question sih. Menurut gue pertanyaan lu bagus sih. Dan aman deh. Udah, gue ceritain bentar aja nih ya. Apa aja yang men, dari pertanyaan lu kan kayak nih apa namanya dua pembalap baru ini balapannya sudah bagus, sudah oke. Apakah nanti seatnya bakal dia dapat? Gue akan satu-satu dulu per orang kali ya. Yang pertama gue bakal langsung ke Liam Lawson-nya dulu. Menurut gue sih 70% dapat buat ke visa cash sih. 70% menurut gue di sana. Seperti yang gue bahas minggu lalu tuh, sepertinya dia bakal masuk ke visa cash app. Dan 20%-nya lagi dia bakal masuk ke Red Bull. 10%-nya lagi kalau amit-amit misalkan kayak nanti di sisa-sisa balapannya unlock, ya nggak dapat seat. Dan Red Bull sendiri bakal nyari buat pembalap lain. Tapi for some reason gue yakin kalau dia bakal masuk seat berdasarkan hasil dari balapan dia yang di Austin kemarin itu yang bro. I mean di sprint gue bisa bilang nggak dihitung lah ya, purely karena dia satu sprint tidak ada pit stop, tidak ada aneh-aneh, jadi lu cuma balapan aja nih di Austin yang ngebuat sebenarnya tracknya itu jadi kayak ya lu pure balapan aja. Dan menurut gua dia turun satu posisi juga, satu karena dia baru pertama kali, dua dia karena ada sprint berarti kan free practice cuma satu kali, berarti dia untuk pemanasannya, untuk ngerti mobil itu purely karena maybe dari simulasi terus latihan sekali dua kali di track, tapi di track lain bukan di track Austin ini, atau tiga ya dari free practice yang which is cuma 1 jam dan dia mungkin cuma berapa lap doang, puluhan lap, nggak akan cukup. Karena gua sendiri yang balapan di game F1 aja menurut gua agak butuh kayak sekitaran 20-30 lap buat kayak tahu kayak oh tracknya begini, oh mobilnya begini. Jadi untuk tahu bentuk ini mobil, gimana behave-nya mobil, atau apa potensial mobilnya, mungkin butuh lap yang banyak. Sedangkan untuk dari lu balapan kayak praktis 1 jam lu bisa dapat berapa sih? Nggak mungkin dapat 70 lap, 80 lap, paling 20 lap, 30 lap, karena lu juga harus ngatur lap mesinnya dong, karena lu nggak mungkin lu gas terus tuh mesin, karena jujur aja dia kan kena penalti karena mesin yang udah aneh juga dan harus diganti. Dan lu lihat sekarang jadi kita lu bisa ngeliat di race ini Liam Lawson yang masih keteteran di awal practice, terus di practice gak sih, dia peringkat 11 which is for some reason itu fair result lah menurut gue ya, walaupun dia masih di bawah Yuki. Nah di sprint dia peringkat 16 ya, lagi kita masih bisa bilang kalau purely karena dia emang kurang lap aja, kurang pengalaman. Nah ketika di balapannya dia kan kena penalti, lalu dia mau nggak mau ya pasti dapat peringkat 19, dan itulah kenapa dia dengan rela ngasih towing ke Yuki buat sehingga kayak berharap Yuki dapat Q3 tapi nyata enggak ya. Sucks. Itu ngelihat gue kalau sepertinya dia udah hafal mobil, udah hafal track, dan menurut gue sisa race ke depan dia mungkin bakal smooth, dan tak kenapa gue ngerasa kayaknya dia bakal menang lawan Yuki, walaupun poin gak mungkin kejar ya karena 6 race kecuali dia menang sekali, which is
atau masuk 5 besar, which is harusnya sih kalau dia masuk 5 besar nih pakai pakai visa keset, gue bakal jadi kalau gue bakal kasih dia ini seat di Red Bull, no question asked, gue pasti kasih. Jadi gue rasa kayaknya dengan dia tahu, at least dia tahu dulu bentuk behave-nya mobil gimana, apa potensial yang bisa dikasih sama mobilnya, so harusnya dia bisa flying smooth, dan gue berharap resultnya bagus. Dengan result bagus ini, posisi dia harusnya udah aman untuk tahun depan. Gue yakin 70%. Nah, untuk Colapinto ini sih yang menurut gue agak tricky. Gue kasih tau satu. Ada sesuatu yang menurut gue nggak fair di F1. Cuman memang itu harus gue bisa bahas belakangan. Di satu sisi, Franco Colapinto cuma punya satu opsi kalau dia masih pengen balapan di F1. Opsinya adalah dia masuk ke Kick Sauber, which is at some point itu udah kayak desperate action, but mau gimana, lu gak ada pilihan. Dan menurut gue fair sih kalau lu cuma pengen at least kayak balapan di F1, ya at least cuma buat naruh resume lu, karena lu tidak bisa masuk ke Formula 2 lagi. Pilihan lu antara lu masuk ke endurance atau lu masuk ke GT Europe atau apapun, yang which is hitungannya lu turun lu dari Formula 2, which is nggak turun. Kalau dari Formula 2 ke endurance itu nggak turun, tapi naiknya hitungannya kayak ya cuma naik setengah. Sedangkan kalau Formula kan lu the highest pinnacle-nya, jadi itu paling atasnya. Jadi pilihan pertama ya, lu kalau masih pengen di F1 ya lu harus ngambil kick. Permasalahannya adalah di F1 terkenal dengan lo kerjasama, kayak gue bakal bantuin lu as long lu emang kayak lu either lu ada kaitannya sama gue atau mesin lu itu ngambil sama gue. Itu bisa jadi kayak nih, lu gue kasih lu mesin tapi gue anggap lu jadi sister team. Jadi kayak kalau kenapa-napa sama driver gue bisa ambil punya driver lu. Kayak George Russell pas di Sakhir 2021 kayaknya, pas lagi COVID, Lewis Hamilton terkena COVID dan George Russell harus menggantikannya. Ketika itu George Russell masih nyetir di Williams. Dan ya itulah jadi kenapa dan memang Williams dan Mercedes walaupun beda tim, cuman karena mesinnya sama, mesinnya Williams menggunakan Mercedes, ya berarti kan Williams itu jatuhnya adalah second timnya Mercedes, jadi kayak ngambil pembalap. Bahkan dulu 2022 sepertinya Williams itu nge-make pembalap reserve drivernya Mercedes itu Nick De Vries buat balapan di Monza, which is dapat 1 poin. Nah, di sini biasanya banyak tim yang nggak mau ngambil pembalap dari pabrikan lain, dari tim-tim pabrikan lain. Kayak jarang gue ngelihat pembalap ada yang nyebrang kayak dari akademi ini, dari misalkan akademi Red Bull ke Mercedes. Walaupun ada kayak Alex Albon juga pindah kan dari Red Bull ke Williams, which is jatuhnya ke Mercedes. Dan jarang banget ada pembalap yang mau nyebrang. Kalaupun ada pun biasanya kayak ada sesuatu, ada bukan klausul, kayak mereka mau minta yang seimbang. Kayak ini akademi gua, ya lu harus buy out kalau mau, kalau nggak mau ya udah nggak akan gua lepas. Jadi biasanya kalau mereka mau lepas, kayak mereka mau kasih pembalapnya ke tim lain, biasanya mereka kan minta bayaran gede. Dan apakah tim yang itu mau atau enggak? Kecuali kalau memang orang itu terbukti. Seperti contohnya kayak Alpha Tauri ketika merekrut Nick De Vries. Nick De Vries itu akademinya Mercedes, dan lu tahu sendiri kan Mercedes nggak akan berseberang dengan Red Bull, dan tetapi karena dibayar
ya mereka dapat. Itulah ngebuat kenapa Nick De Vries bisa masuk ke AlphaTauri walaupun cuma setengah musim saat itu ditendang, which is sucks. But tim kayak Red Bull emang butuh hasil. Pertanyaan sekarang adalah apakah Kicks mau ngerekrut Colapinto dari tim Williams, dan dari risetnya juga lumayan bagus. Untuk riset bagus sih, Colapinto gua akuin bagus. Untuk pembalap Formula 2 yang langsung naik ke Formula 1 untuk dapat beberapa hasil yang solid, menurut gua udah bagus. Cuman apakah Kicks mau membayar pembalap Akademi Williams itu untuk masuk ke Kicks? Itu pertanyaan pertama. Jadinya gua agak 20% Kicks mau, karena Kicks butuh pembalap bagus. Permasalahan adalah apakah Kicks mau membayar itu, dan menurut mereka worth it, karena Kicks sendiri pun sedang baru akan ada berubah ketika 2026 untuk mengganti jadi Audi, dan Audi pun sudah punya pembalapnya kalau nggak salah. Hintnya sih Vettel, cuman kayaknya enggak. So gua akan bilang kalau sepertinya Colapinto nasibnya agak sedikit buruk. It's because Williams sendiri udah nge-sign Sainz juga kan dari sana, so gue sih nggak yakin. Dan ini adalah poin dimana gue ngerasa kalau F1 itu gak adil, karena menurut gue banyak banget pembalap yang menurut gue nggak pantas untuk balapan di F1, tapi sampai sekarang dia tetap dapat seatnya purely karena dia punya duit, kayak pay driver seperti biasanya. Kayak kemarin contoh paling enaknya ya, Lance Stroll yang to be honest ya, ada kalanya ketika dia masih di Williams itu lumayan bagus. Dia pembalap solid, dia pembalap yang ada menurut gua kayak dia ini orang ada skillnya, ada bakatnya, kelihatan bakatnya. But some point di tahun sebelum dan tahun ini kayak lu berasa kayak balapan nggak perform pun juga nggak masalah, gua akan tetap dapet seat di sini dan nggak akan ada yang gantiin gua. Dan sekarang ngebuat banyak banget pembalap muda yang potensial, kayak menurut gua banyak, cuma nggak bisa gue sebut satu, banyak. Dan banyak pembalap itu yang akhirnya nggak kesampaian buat balapan. Contoh paling parahnya ya harusnya Nick De Vries, yang seharusnya dia sudah debut dari lama, dan dia debutnya di umur 28-29 ketika dia debut, which is enggak. Dia pembalap senior tapi junior at the same time, enggak fair. Menurut gua ada satu titik yang menurut gua kayak banyak banget pembalap yang egois, yang seharusnya lu step out ketika lu sadar lu nggak berada di puncak, tapi lu malah nggak turun cuma karena lu punya duit. Ya itu unek-unekku aja sih. Bosan. Gue cuma ngambil itu. Gue nggak pernah ada. Bye bye. Cheers.